Boleh nggak sih ikan koi lokal dicampur dengan ikan koi import? Koi lokal itu bawa penyakit lah, bawa virus lah, bawa... Yang kuning nyok, top nyok. Banyak, tahunya ya cuman Oke, halo, hai. Jumpa lagi dengan kami dari Blast Channel. Hari ini saya ingin membahas salah satu topik di bidang koi Norma yang sampai saat ini masih di pro kontra. Artinya pro kontra itu ada yang setuju, ada yang tidak setuju. Tapi sekali lagi, saya ini hanya berbagi dengan apa yang kita lakukan dan pengalaman kita sudah hampir 10 tahun. Apa sih itu yang kita akan bahas kali ini? Boleh nggak sih ikan koi lokal dicampur dengan ikan koi import? Seperti itu. Hari ini topiknya itu, karena memang kadang ada beberapa ketakutan itu katanya ikan koi lokal itu bawa penyakit lah, bawa virus lah, bawa inilah. Nah, sebetulnya kalau menurut pengalaman saya, bisa jadi itu benar kalau ikan lokalnya itu biasanya kan ikan lokal itu pembesarannya itu kan di sawah-sawah tuh. Nah, karantinanya, penyesuaian adaptasi di air bersihnya belum penuh atau belum beres. Kemudian buru-buru langsung masukin kolam, kebetulan ada ikan koi import, memang biasanya yang kalah ikan koi importnya. Itu memang nggak tahu, mungkin ketahanan tubuhnya karena mungkin ikan lokal sudah lebih lama dan hidup besar lahir di Indonesia ya, air Indonesia. Nah, nggak tahu kenapa memang ketahanan ikan lokal ini sebetulnya lebih bagus dari ikan koi import. Tapi nggak semuanya ya, tapi yang sering pengalaman contohnya begini. Kalau ada apa-apa dalam satu kolam, itu seringkali yang mati duluan tuh yang importnya. Bukan pasti, tapi kebanyakan seperti itu. Nah, sebetulnya dari pengalaman saya, kalau teman-teman yang penting karantinanya itu mau disiplin, baik itu ikan lokal, dari yang petani ataupun yang sudah dari penjual atau seller atau dealer seperti kita, kalau dari kita udah dipastikan pasti sudah melewati proses karantina yang cukup panjang. Ya, saya biasanya ikan koi lokal itu dari manapun itu minimal karantina 1 minggu. Kenapa? Karena untuk betul penyesuaian air bersih, penyesuaian dengan habitat air yang baru, itu pun nanti setelah masuk kolam, itu nanti juga kita langsung tetap puasain dulu. Gitu. Nah, supaya teman-teman nanti ada gambaran, kita nanti kasih contoh langsung aja, setuju ya? Nah, ikan lokalnya seperti apa, kita review sekalian. Terus kemudian apakah benar ikan lokal berbahaya dicampur dengan ikan import? Karena di sini kan rata-rata import semua. Nah, ini ikan lokal pertama dan kedua nih yang masuk. Jadi sebelumnya belum pernah ada ikan lokal masuk sini. Belum pernah ada. Ya, ini perdana nih. Nah, sekalian saya pengen buktiin. Artinya kan kalau saya gegabah atau ibaratnya memang itu membahayakan, kan saya juga nggak mungkin lakuin dong. Karena kan ikan import yang di sini nanti bisa amit-amit berbahaya. Tapi saya yakin kenapa? Karena karantinanya sudah saya lakuin dengan benar. Saya lihat progres ikannya juga bagus dan saya tahu kebetulan kita beli dari ex-penghobi dari Denpasar, Pak Putu, Bos Putu, terima kasih sudah mempercayakan meneruskan untuk merawat ikan-ikan Bos Putu. Ya, akan saya rawat, semoga kalau nanti bisa laku ya jadi rezeki. Yang pasti nanti tak traktir lah Bos Putu ya kalau ke Semarang. Tapi kalau misalkan nggak laku pun saya memang suka sama 2 ikan ini. Ya, yes. Dan salah satu mitos juga mengatakan bahwa apakah ikan koi lokal tidak bisa jumbo? Nah, kita nanti buktikan sama-sama juga ya. Oke, kita langsung ke depan. Oke, nah ini kita sekarang sama-sama lihat ikannya. Ini ada 2 jenis, yang satu Asagi, yang satu ini Cakoi. Ya, Cakoi ini kayaknya 65 BU ya Mas ya? Berapa ya kemarin? Asagi ini? Asagi ini 65 BU, dua-duanya 65 BU. Dan usia rata-rata masih 2 tahunan lebih. Makanya kalau ada bilang, Pak ikan lokal nggak bisa gede, apa ini cukup kurang gede? 65 BU kan cukup gede kan untuk ukuran ikan lokal kan. Nah, yang menarik nanti kita akan review satu persatu termasuk edukasi gimana memindahkan dan step-stepnya masukin ke kolam yang bareng dengan ikan import. Saya kasih tahu ikan ini sebelum dikirim dari Denpasar itu sudah dikarantina oleh beliau 1 minggu di sana. Ya, nyampe ke Semarang ini karantina pas seminggu juga, jadi total 2 minggu. Kita kasih garam untuk sterilin, FMG udah masuk, bimilin sudah masuk. Jadi intinya setelah melalui proses itu bersih semua, ini sekarang kita waktunya untuk ngangkat ke pindah kolam yang isinya semuanya ikan import. Ya, sekalian kita sambil review ikannya yuk, yang Asagi dulu yuk.
cakep nih. Asagi ini uniknya gini, asagi yang biasa itu kan biasanya patternnya itu di samping, di ekor. Ini dia punya titik-titiknya itu seperti kayak karakternya Golden Con-nya import Taniguchi. Nah, tapi dia unik di badan-badan samping sampai hampir ke atas. Itu, cuman kurang strong merah nih. Nanti kita review sama-sama ya, biar lebih jelas. Nah ini, oke. Tuh, lihat tuh. Nah, cantik kan, unik kan. Ini kalau di variety koi yang sekarang lagi tren namanya Con, atau kalau Ginrin itu Golden Con. Ya, dan ini original loh, bukan kita ngating atau apain. Memang dia punya karakter sisiknya ini. Harusnya tuh putih, tapi dia merah seperti ini. Jadi seperti kayak jagung, istilahnya, makanya Con gitu. Dan ini kemungkinan kayaknya sih jantan sih kalau saya ngelihat. Oh ya, kemungkinan jantan nih. Tapi masih halus semua, jadi belum terlalu birahi. Cuman saya suka sekali tuh lihat kalau di situ. Loh. Ya, keren ya. Nah, makanya saya bilang kita nih nggak boleh underestimate terhadap ikan lokal. Gitu. Bahkan ikan-ikan lokal yang di show yang berprestasi, yang bagus-bagus dan harganya juga cukup lumayan tinggi-tinggi ini sudah banyak sekali gitu. Dan jangan pula beranggapan balik, wah semua import pasti top. Enggak juga gitu loh. Banyak juga import yang sortiran, import yang nggak bagus, import yang nggak bisa besar, banyak juga gitu loh. Semua kembali nomor satu kalau saya kualitas. Tuh lihat, tuh suka banget saya ini. Jadi ini jujur kenapa saya kepengen waktu itu beliau cukup baik hati akhirnya mau melepaskan ke saya, karena memang saya ini senang sekali ikan-ikan unik. Tuh, dan ini show quality nih. Nanti kalau nggak percaya pas nanti ada size show yang ukuran sampai 65 BU, ikan ini kita coba turunin. Nah, cuman saya ini sekarang mau treatment color supaya merahnya konnya ini makin matang dan bodinya biar makin tebel, karena ini puasa 2 mingguan pasti agak kurus. Gitu. Tapi semua overall oke, bersih semua nih saya raba. Oh iya ya, ini bener nih. Siripnya ini udah agak kasar. Jadi salah satu ciri ikan male nih, siripnya ini udah kasar-kasar. Jantan fix ini ya. Jantan fix, pipi juga ini bawahnya agak kasar tadi. Nah, ini sirip ini kasar. Nah, ini salah satu ciri-ciri ikan jantan. Oke? Nah, sekarang ini kan sudah nih, selesai. Kita cek semua, kita review sekalian. Ya, tinggal seperti biasa kita pindahin ke kolam yang tadi di belakang. Dan itu kolam sudah puasa 2 hari, nggak makan. Ingat, setiap ada ikan baru masuk, sebaiknya ke satu kolam puasa total dulu. 2 hari kalau saya minimal. Kenapa kok? Kan itu juga untuk menjaga kualitas air, karena kalau setiap dikasih makan itu kan koi pasti buang kotoran. Nah, buang kotoran itu kan amoniak dan parameter buat airnya nggak bagus. oh, berarti ntar pengaruh ke Ikan yang baru dong, supaya ikan yang barunya dapat kualitas air yang terbaik saat dia adaptasi. Karena kan dia nanti perlu adaptasi lagi. Setelah masuk nanti 2 hari ke depan juga puasa dulu. Gitu ya. Oke, sekarang kita pindah dibantu oleh Stabless nih, Mr. Rian Gendon. Nah, kalau untuk mengangkat ikan besar ya teman-teman, saran saya jangan pakai serok biasa. Kalau nggak punya serok handling, pakai kantong plastik seperti ini. Nah, langsung. Dan cara mengangkatnya ini, nah yang dipegang tengahnya ya, jangan pojok sama pojok, takutnya nanti bengkok. Airnya kebanyakan guys, kurangi weh. Kurangi. Nah, biar nggak berat kamu. Nah, karena ikan besar ini kalau kita ngangkatnya nggak hati-hati, takutnya berontak, bisa bengkok. Nah, oke, yuk kita ke belakang. Nah, ini pemberian PK tujuannya untuk mensterilkan perbedaan bakteri dari tempat sebelumnya adaptasi ke di kolam baru ini. Misalkan air PK ini nanti masuk sedikit-sedikit juga nggak ada masalah sih, nggak apa-apa. Ya, kepalanya dibalik dulu. Nggak boleh kok langsungnya Pak? Boleh sih, tapi kan agak sulit. Kalau dia kepalanya keluar dulu, dia lebih nyaman. Nah, atau ditarik mundur tidak apa-apa Mas Dian. Nah, gitu. Sip. Iya, oke. Sip, sehat-sehat terus. Nah, tuh. Biasa kalau ikan koi baru dia kayak cari cari adaptasi, explore dulu, terkadang nanti diem di bawah di dasar dulu, itu wajar. Gitu. Dan ini ikan lokal pertama nih, berarti. Ikan lokal pertama yang masuk kolam ini. Dan dari segi fisik kayak nggak ada bedanya. ya sebetulnya kan ya ikan lokal pun kan banyak yang indukannya import. Jadi sebetulnya kan kalau saya bilang ikan lokal yang kualitas bagus dengan import itu sebetulnya hampir nggak ada bedanya sih secara kualitas. Tinggal kalau saya, makanya gini Norma, kalau ditanya orang, saya selalu bicara yang saya utamakan itu kualitasnya, bukan mereknya. Ya mau ikan lokal tapi kok lebih bagus dari ikan import, saya mending pilih yang ikan lokalnya kalau saya ya.
Tapi memang benar yang mengatakan bahwa kebanyakan ikan lokal nggak bisa jumbo, betul. Karena kan memang itu dari parent indukannya, dari genetiknya. Tapi lokal yang bisa jumbo banyak juga gitu loh. Seperti itu. Kalau saya bilang lokal yang bagus-bagus ini juga saya bilang di arena atau di dunia koi show ini sudah sangat mendominasi. Rata-rata juara yang di show itu kebanyakan juga dari ikan lokal. Gitu. Jadi jangan milih lokal atau importnya, tapi milih kualitasnya. Gitu. Yuk lanjut ikan lokal yang kedua. Oke, nah sekarang ikan lokal yang kedua, jenisnya ikan satu warna, namanya cagoy. Nah, mirip seperti soragoy, tapi ini masih masuk varietinya masih cagoy. Karena kalau soragoy abunya sama metalik silvernya itu biasanya lebih berbeda lah. Nah ini ukuran juga 65 BU, sekitar 62-63 cm, dan jantan fix lokal. Ini kita lihat nih anatominya, tuh lihat bentuknya. Tuh. Bisa kayak gini ya bodinya. Iya kan, makanya kan jangan underestimate dulu gitu loh. Jadi nggak semua ikan lokal juga jelek kok. Nggak semua ikan lokal nggak bisa gede. Ya sekali lagi tergantung bahan ikannya dan bagaimana kita merawat dan mengipingnya juga. Tuh. Dan ikan ini termasuk karakternya jinak, kelihatan. Biasanya ikan kalau nggak jinak saya pegang-pegang begini, ngerontang lawannya agak apa ya, agak banget lah. Kalau ini kan dia nolak-nolak dikit tapi mau itu loh. Kalau apa istilahnya tuh manja, manis-manis. Disensor ya itu nanti ya. Yang terakhir disensor. Ya, jadi sekali lagi teman-teman, kalau menurut saya ikan lokal ini juga nggak semuanya jelek. Gitu, ikan import nggak semuanya bagus juga. Tapi ya tentu saja kalau import yang bagus dan lokal yang bagus, harganya juga pasti bagus juga. Itu kan ngikuti. Nah, sekali lagi kalau ikan bagus itu kita bahas itu nggak akan ada habisnya. Karena kalau masalah bagus itu kita bicara selera ya, selera. Jadi kalau ada pepatah nih, saya kutip terus ini sekarang di setiap video ya. Bagus itu relatif, jelek itu mutlak. Nah, itu udah nggak bisa didebatin. Kalau jelek ya jelek gitu loh. Kalau bagus, ada yang suka A, B, C, sama-sama bagus, itu masalah selera. Itu. Buat people di rumah barangkali ada yang penasaran buat milih. Yes, nah. Kita udah pernah bahas di video. Ada. Bagaimana struktur anatomi waktu kecil, bagaimana bentuk sirip, bentuk badan, pangkal ekor, bahu, itu kita pernah bahas di sana. Ya, nah ini sekarang kita juga akan masukin ke kolam belakang. Dan untuk catatan juga Norma dan tim Blaze Channel, dua ikan ini available for sale ya. Ya memang kita nggak masukin di koi for sale, tapi kalau teman-teman yang berminat ikan lokal dengan kualitas istimewa dan rare unik, yang Asaki tadi kan unik sekali, nanti bisa kontak link deskripsi di bawah kami. Ya, atau ke tim Blaze Channel atau Blaze Koi Center. Ya, oke, sip, sehat semua, aman. Sekarang waktunya kita pindahin ke kolam besar. Oke, ya kita pindahin. Pakai plastik ya, handlingnya simpel sih sebetulnya. Yang penting pastikan nggak ketekuk. Ya, kemudian kita bilas PK dulu, baru kemudian pindahin ke kolam pembesaran lagi. Tapi wajib lagi kok PK itu? Ya, kalau saya wajib, kalau saya. Tapi kalau ada orang yang memang nggak mau pakai PK, pakai yang lain ya monggo. Ini kan kita ibaratnya yang kita lakuin. Itu kalau saya wajib, mau ikan satu dealer pun atau satu tempat dengan kita tapi beda kolam, tetap saya PK dulu. Dan jangan lama-lama ya, paling sebentar aja, beberapa detik aja. Oh mantap ya, sehat-sehat. Oke, jadi ini ikan kedua lokal yang penghuni di kolam Blaze Koi Center yang pertama, yang kolam besar panjang. Itu lama kita nggak bikin vlog di sini ya, kita outdooran terus di lokasi Blaze Koi Center yang kedua, dan memang di sana suasananya outdoor. Udah bentar lagi mau jadi, keren. Nanti kalau udah jadi semua kita syukuran, kumpul keluarga besar Blaze semua. Nanti teman-teman juga kita undang, apa namanya, teman-teman dari customer Blaze Koi maupun Blaze Bird maupun Blaze Channel juga nanti kumpul semua. Ya semoga sih kalau lancar semua sih, target saya pertengahan April udah kelar semua. Ya udah selesai semua. Nah oke, nih kita lihat sebentar. Tadi Asaki yang pertama nih, dia udah mulai berenang-berenang tuh kan. Dia udah explore, dia udah cari-cari lokasi. Ini kan rumahnya dia yang baru tuh. Ya yang cagoynya tadi mana nih tuh. Dia masih di bawah gitu, wajar. Yang penting ingat, jangan kasih makan dulu 1-2 hari ke depan. Nanti ciri-cirinya kalau ikan yang baru dan ikan lama sudah membaur, sudah stabil, dia akan naik ke atas, berenang lincah-lincah seperti minta makan, badan nggak ada gurat-guratan, baru kita kasih makan. Nah, tadi menjawab dari beberapa pertanyaan teman-teman dan Blaze People dan penghobi koi pada umumnya,
Apakah boleh ikan lokal dicampur dengan ikan koi import? Jawabannya boleh, asal treatment dan karantinanya disiplin yang benar, seperti itu. Oke ya. Nah, terima kasih sudah meliput dan menemani kami. Terima kasih juga udah menonton video-video dari kami. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan dukung terus channel kami supaya terus berkembang dan bermanfaat buat banyak orang. Sampai ketemu di video-video berikutnya. Bye.